Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang rangka kerja konseptual suatu model. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Yesi Aruna Saputri, dan dua teman saya, Diah Ayu Wulandari dan Elsa Aulia Maharani. Langsung saja pada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada kerangka kerja konseptual. Yang kedua ada tujuan dari pelaporan keuangan. Yang ketiga, aspek sosial dalam tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, konteks lingkungan tujuan pelaporan. Yang keenam, karakteristik kualitatif informasi. Yang ketujuh, unsur statement keuangan. Yang kedelapan, penalaran penentuan elemen-elemen statement keuangan. Yang kesembilan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Yang kesepuluh, postulat akuntansi. Dan yang terakhir, prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya langsung saja pada pokok pembahasan pertama, yaitu rangka kerja konseptual. Untuk pengertian, kedudukan, fungsi, dan model rangka konseptual sebagai hasil suatu perekayasaan telah dibahas dalam bab sebelum ini. Salah satu model adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Model FASB digunakan sebagai basis pembahasan rangka kerja konseptual, karena model tersebut memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen untuk setiap konsep yang dipilih. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Selanjutnya yaitu pemakai dan kepentingannya. Masalah penyusunan tujuan adalah menentukan siapa yang dituju, apa saja kepentingannya, dan apa saja sumber informasi yang telah tersedia. MOS menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi atau pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakai umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan. Untuk yang kedua, yaitu menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui atau teridentifikasi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu aspek sosial dalam tujuan pelaporan keuangan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sesuai tujuan sosial dan ekonomik negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan negara. Dengan kata lain, terjadi keselarasan atau kongruensi antara tujuan atau perilaku ekonomik individual yang membentuk masyarakat dan tujuan ekonomik negara. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan pelaporan keuangan. Di sini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan fungsional, yang kedua tujuan bersama, yang ketiga ada tujuan kelompok dominan. Untuk tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi yang nyatanya terjadi. Untuk tujuan bersama, ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan individual, kemudian memilih tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial.
Untuk tujuan ketiga yaitu tujuan kelompok dominan. Kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakatnya. Tujuan kelompok non-dominan menjadi tidak relevan atau tidak dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Saya Dia Wulandari akan melanjutkan pokok pembahasan terkait perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Perkembangan tujuan pelaporan keuangan terjadi dikarenakan adanya pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, serta seperti apa model pengambilan keputusan yang akan digunakan. Nah, di sini tujuan pelaporan keuangan yang diajukan oleh badan-badan terdiri dari 4 versi. Yang pertama, tujuan versi Asobat. Manfaat tujuan pelaporan keuangan di sini ada 4. Yang pertama, untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam, fisik, manusia, serta finansial yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan serta mengendalikan sumber daya fisik dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Dan yang keempat, untuk memberi kemudahan berjalannya fungsi serta pengendalian sosial. Tujuan pelaporan keuangan yang kedua yaitu tujuan versi APB nomor 4. Di dalam APB nomor 4 terdiri dua tujuan pelaporan keuangan, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan tersebut menjadi dasar APB untuk menentukan elemen-elemen pelaporan keuangan. APB berusaha menghasilkan statement keuangan umum dengan investor dan kreditor sebagai kelompok dominan. Tujuan pelaporan keuangan yang ketiga yaitu tujuan versi Trouble Commit. Menurut Trouble Commit ada 12 butir tujuan pelaporan keuangan, di mana tujuan pelaporan keuangan ini akhirnya dijadikan basis penyusunan tujuan pelaporan dalam rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB. Tujuan pelaporan keuangan yang keempat yaitu tujuan pelaporan keuangan FASB, di mana perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan dan sasaran pelaporan adalah para pelaku dalam dunia bisnis dan perekonomian suatu negara, di mana menurut FASB ada 3 aspek landasan untuk menyusun tujuan pelaporan. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, serta sosial tempat akuntansi itu diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu konteks lingkungan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara, di mana tujuan pelaporan menurut FASB didasarkan atas lingkungan ekonomi, hukum, politis, serta sosial yang ada di Amerika. Dan ciri dari lingkungan penerapan akuntansi di Amerika ada 7. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju. Yang kedua, sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih. Yang ketiga, pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Kegiatan perusahaan tersebut dijalankan melalui perusahaan atau badan usaha milik investor. Ciri yang keempat, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Yang kelima, pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Yang keenam, pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik yang sebagian berasal dari informasi pelaporan keuangan. Dan ciri yang terakhir yaitu reliabilitas atau kredibilitas informasi dalam sebuah pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan oleh auditor independen. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik serta keterbatasan tentang jenis informasi yang disediakan. Karakteristik dan keterbatasan informasi ini adalah informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri. Yang kedua,
lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan. Dan yang terakhir, penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan cost, sehingga pertimbangan cost serta manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Karakteristik kualitatif informasi. Yang pertama, nilai informasi. Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, dan mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Yang kedua yaitu keterpahamian. Keterpahamian terhadap informasi ini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu para pemakai dan informasi itu sendiri. Sebagai contoh, alat. Suatu alat menjadi tidak bermanfaat jika pemakai tidak mengetahui kegunaannya. Sebaliknya, alat yang jelas diketahui kegunaannya menjadi tidak terpakai jika pemakai tidak tahu dan tidak mau belajar untuk penggunaannya. Yang ketiga, keberpautan atau relevan. Jika dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan atau relevan ialah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, maupun pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan dari kejadian di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karakteristik yang keempat yaitu nilai prediktif. Nilai prediktif ini adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan muncul suatu kejadian di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu nilai balikan. Nilai balikan ialah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan di masa lalu adalah keputusan yang tepat. Yang keenam, ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan ataupun nilai untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Yang ketujuh, keterandalan. Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Keterandalan di sini sangat erat kaitannya dengan sumber informasi dan cara mempresentasi, mendeskripsi, atau menyimbolkan. Karakteristik yang kedelapan yaitu ketepatan penyimbolan. Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi serta fenomena yang diukur atau deskripsi. Yang kesembilan yaitu keterujian, di mana keterujian ini adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai, karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen terhadap ketepatan penyimbolan. Karakteristik yang ke-10 yaitu kenetralan. Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu atau ketakberbiasaan dalam perlakuan akuntansi. Netral tidak berarti tanpa tujuan dan tidak berarti bahwa informasi akuntansi tidak mempengaruhi perilaku. Karakteristik yang ke-11 yaitu keterbandingan, di mana keterbandingan ini merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat. Dua hal atau lebih dapat dibandingkan kalau mereka mempunyai beberapa karakteristik bersama sebagai basis perbandingan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu terkait materialitas. Materialitas adalah besar kecilnya atau magnitudo suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan
orang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Aulia Maharani akan melanjutkan pokok pembahasan yaitu unsur statement keuangan. Nah, unsur elemen atau statement keuangan entitas bisnis antara lain ada 10. Yang pertama, aset, kedua kewajiban, 3. Ekuitas atau aset bersih atau net asset untuk entitas non-bisnis. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Yang kelima, distribusi ke pemilik. Keenam, laba komprehensif. 7. Pendapatan. 8. Biaya. 9. Untung. Dan yang terakhir, nomor 10, rugi. Materi selanjutnya adalah penalaran, penentuan elemen-elemen statement keuangan. Tujuan adanya pelaporan keuangan digunakan untuk melayani keputusan investasi serta kredit dan karakteristik kualitatif informasi. Di sini menyangkut keberpautan dan keterandalan dengan titik fokus pada ketepatan penyimbolan. Jika tujuan pelaporan dan karakteristik kualitatif informasi sudah terpenuhi, maka kita melihat realitas atau fenomena berupa fisis, keuangan, dan kegiatan badan usaha. Setelah kita melihat realitas atau fenomena yang ada, kita bisa mendapatkan informasi berupa posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, kemampuan melaba, kemampuan menciptakan aliran kas, kinerja manajemen, dan pertanggungjawaban manajemen. Dan dari informasi semantik, kita bisa menentukan apa saja elemen-elemen statement keuangan yang ada dalam sebuah badan usaha. Selanjutnya adalah pengukuran dan pengakuan. Penentuan dan pendefinisian elemen berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan dan terdiri atas apa saja seperangkat penuh statement. Elemen dan pos menjadi bahan penyusunan seperangkat penuh statement keuangan agar secara teknis penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah. Diperlukan sarana atau berupa buku besar atau ledger untuk mencatat hasil pengukuran. Oleh karenanya, pos-pos yang harus disajikan dalam statement keuangan menjadi basis untuk menamai akun-akun dalam buku besar. Bila suatu hasil pengukuran dicatat dalam sistem pembukuan, berarti informasi tersebut dengan sendirinya akan disajikan via statement keuangan. Materi selanjutnya adalah pelaporan dan statement keuangan. Walaupun pelaporan dan statement keuangan tujuannya sama, namun pelaporan keuangan harus dibedakan dengan statement keuangan. FASB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas atau mandatori dan sukarela. Lebih dari itu, informasi tertentu yang bermanfaat mungkin lebih baik atau efektif kalau disajikan melalui statement keuangan. Sementara informasi yang lain akan lebih efektif kalau disajikan melalui media selain statement keuangan. Materi selanjutnya adalah postulat akuntansi. Nah, postulat akuntansi merupakan pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi berada. Menurut FASB, terdapat 4 asumsi dasar, yaitu yang pertama postulat entitas, 2 postulat kelangsungan usaha, 3 postulat unit pengukuran, dan yang keempat postulat periode akuntansi. Materi selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi ada 4 macam. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Cost memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaian yang lainnya, yaitu dapat diandalkan. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Pendapatan umumnya diakui jika yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasikan. Nah, yang kedua telah dihasilkan.
Prinsip dasar akuntansi yang ketiga yaitu prinsip perbandingan atau matching principle. Beban diakui jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa pada periode terjadinya, yakni pada saat kas dikeluarkan jika tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Dan prinsip dasar akuntansi yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, yaitu mengakui sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan trade-off penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.